di sini ya. Motivasi adalah serangkaian dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu ya. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu invisible ya yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu dalam mencapai tujuan. Ya, kita perlunya ada motivasi, dorongan seperti tadi di dalam teori lingkaran ya, yang teman-teman perhatikan tadi, mungkin dilihat bahwa adanya untuk mencapai suatu kepuasan ya, perilaku kita tujuan yang didasarkan atas suatu kebutuhan, punya dorongan baru mencapai suatu kepuasan ya. Nah, ini ya. Nah, motivasi ini dapat diartikan juga sebagai dorongan individu untuk melakukan tindakan karena mereka ingin melakukan. Apabila individu termotivasi, mereka akan membuat pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu karena bisa memuaskan apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, menurut Robin, motivasi di sini adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi ya yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Ada beberapa teori apa sih motivasi ya di sini. Eh, Kalau menurut Wahyono di sini ada 3 teori ya. Ada teori jenjang kebutuhan Maslow, teori X dan Y, eh, dan teori Herzberg. Tapi nanti saya akan membahasnya di sini ada 5 ya. Di sini yang merupakan teori motivasi yang paling banyak dipraktikkan dalam organisasi sampai saat ini dan merupakan fondasi dari teori-teori motivasi yang kontemporer. Yang pertama adalah teori jenjang kebutuhan Abraham Maslow. Tadi Abraham Maslow punya berapa tingkatan dalam kebutuhan. Jadi kita sudah bahas ada berapa tingkat kebutuhan yang Abraham Maslow kemukakan. Ada yang tahu? 5 bukan? Ya, ada 5 tingkatan ya. Sebagai kebutuhan itu tadi ada yang berkebutuhan dasar, ada yang kebutuhan tambahan. Nah, Abraham Maslow ini apa sih namanya? Ada 5 kebutuhan ya. Menghipotesiskan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 5 kebutuhan ya. Dari kebutuhan tingkat dasar ada yang berupa fisiologis yang bersifat pemuasan bagawi. Nanti kita akan bahas apa itu kebutuhan psikologis, fisiologis ya. Terus ada kebutuhan keamanan dan rasa aman, kebutuhan akan sosial, akan penghargaan, sampai aktualisasi diri. Nah, ya hanya akan timbul kebutuhan yang di atas manakala kebutuhan yang di bawahnya telah dipuaskan, begitu pun seterusnya. Jadi tidak bisa apa ya dilewati ya. Jadi dari kebutuhan dasarnya paling dasar itu yang mana, terus 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 dia akan terus berjenjang ya. Nah, kita lihat ini ya yang pertama yang teori tadi ya dari Abraham Maslow, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis ya. Di sini adalah kebutuhan manusia yang bersifat fisik ya, contohnya apa, rasa lapar ya, haus. Pernah teman-teman merasakan tidak punya rasa lapar? Tidak, Bu. Tidak pernah Pernah kayaknya, Bu. Selalu lapar? Enggak selalu Iya, juga, Bu. Bu. Dulu, Bu. Ada kalanya. Ada kalanya. Pernah mungkin ya saat kondisi fisik kita tidak baik ya, kita tidak memiliki rasa lapar, kok baru nyadar kita belum makan, tapi kebanyakan sih kita harus pasti punya rasa lapar ya. Terus perlindungan akan pakaian dan perumahan, seks dan kebutuhan fisik lainnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Di sini merupakan kebutuhan manusia yang muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi. Pasti otomatis yang pertama tadi ya rasa lapar berkaitan dengan makanan ya, minuman pokok ya dasar. Nah, setelah itu kita membutuhkan kebutuhan yang rasa aman ya, merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi. Di antaranya adalah keselamatannya dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Terus yang ketiga adalah kebutuhan sosial.
di sini ada kebutuhan sosial ialah kebutuhan manusia yang muncul karena adanya interaksi sosial antara manusia dengan manusia lain. Apakah interaksi sosial ini menjadi suatu kebutuhan buat teman-teman atau tidak? Gimana Bu, Ma? Ada intro kebutuhan sosial, ya interaksi sosial apakah menjadi kebutuhan buat teman-teman? Interaksi sosial, teman-teman melakukan interaksi sosial Melakukan selama itu. hidup? Pasti. Apakah itu suatu menjadi kebutuhan? Betul. Iya Bu, kebutuhan. Kebutuhan. Karena kita kan saling membutuhkan Bu. Kenapa menjadi suatu kebutuhan? Di situ ya. Kenapa interaksi sosial menjadi kebutuhan? Karena tanpa Soalnya kita adanya, nggak bisa hidup sendiri Bu. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Terus Iya. apa lagi? ya, kita Apa lagi? butuh motivasi yang bisa mendorong diri. Ya, kita manusia itu makhluk sosial, ya. Tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kenapa? Kita butuh dorongan motivasi dari orang, ya. Kita butuh kasih sayang, ya. Ya, kita butuh ada namanya ya rasa kasih sayang, rasa memiliki, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi makhluk sosial sekalipun teman-teman itu mungkin masuk introvert, tapi pasti membutuhkan teman, ya. Tidak mungkin bisa hidup itu sendiri. Apalagi kita juga saling membutuhkan. Ya, terus yang keempat adalah Ya, kebutuhan penghargaan. tahu kusti goreng kan kusti iya, dah tinggal dahar. Darulah. Ya, kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan manusia yang lebih bersifat kepentingan pribadi atau ego. Ya, mencakup faktor penghargaan eksternal seperti misalnya status, pengakuan, dan perhatian, ya. Itu sangat dibutuhkan oleh manusia juga, ya. Pengakuan, perhatian, ya. Orang ingin dihargai, ya. Nah, sebaliknya ya harus bisa menghargai orang. Orang ingin dihormati, ya sebaliknya harus bisa menghormati orang lain, ya. Yang kelima adalah kebutuhan. Nah, ini yang paling tinggi yaitu adalah aktualisasi diri, ya. Adalah kebutuhan seseorang menjadi manusia sesuai dengan kecakapannya. Di antaranya itu adalah pertumbuhan, ya, pencapaian potensi dan pemenuhan kebutuhan diri, ya. Nah, dari sudut motivasi, teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang benar-benar dipenuhi, ya, sebuah kebutuhan yang pada dasarnya telah dipenuhi tidak lagi memotivasi karena kita sudah merasakan, ya. Jadi sudah tidak ada dorongan, kebutuhan itu sudah apa namanya sudah terpenuhi, ya, tidak ada lagi dorongan. Ya, jadi bila ingin memotivasi seseorang, ya, menurut Abraham Maslow, seorang pemimpin ini harus memahami tingkat hierarki tingkatannya dari kebutuhan tadi, di mana orang tersebut berada saat ini dan fokusnya untuk di kebutuhan pada tingkatan mana. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi kalau kebutuhan kan tadi ada 5 tingkatan ya, misalnya. Kalau kebutuhan 1, 2 sudah terpenuhi, jangan lagi dimotivasi di kebutuhan itu. Kalau dia berada di kebutuhan ketiga, ya motivasinya di kebutuhan itu karena kalau sudah terpenuhi tadi tidak akan ada motivasi lagi oleh individu tersebut, ya. Karena buat apa orang dia sudah terpuaskan dengan kebutuhan itu sudah tercukupi, terpenuhi, ya. Nah, Maslow di sini memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan yang lebih tinggi dan lebih rendah, ya. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman tadi ya dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, ya. Nah, yang poin pertama dan kedua, ya, jadi lower order needs. Nah, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri tadi kebutuhan poin 3 sampai 5 itu pada kebutuhan tingkat atas, ya. Nah, perbedaan antara kedua tingkatan tersebut ini didasarkan pada dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas bisa dipenuhi secara internal atau ada di dalam diri seseorang, ya. Sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan harus dipenuhi secara eksternal, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah teori yang kedua, ya.
adalah teori X dan Y. Nah, di sini teori ini dikenal sebagai teori yang digunakan sebagai pembagi mengenai pandangan sifat alami yang dimiliki manusia. Teman-teman nanti masuk kemana nih, X atau Y? Ya. Arti dari X dan Y pada teori ini adalah untuk X bermakna teori yang memiliki relasi dengan opini pengelolaan tradisional, sedangkan teori Y ini memiliki makna yang berealisasi dengan teori pengelolaan yang didasarkan pada penelitian perilaku secara umum. Nah, teori Y ini biasa digunakan untuk mengelola perilaku manusia di zaman modern dalam dunia kerja saat ini. Untuk teori X, tadi kita berbicara teori X dan Y, ya. Untuk teori X ini di dalam dunia kerja memiliki banyak sisi buruk, ya. Yang pertama, di sini pekerja yang menggunakan teori ini relatif memiliki kebudayaan berupa penolakan pada pekerjaan mereka, ya, dan mereka akan berusaha lari dari tanggung jawab. Ya, ini sisi buruk ya untuk teori X, ya. Jadi banyak sisi buruknya. Terus yang kedua, para pekerjanya harus dikontrol karena kalau tidak karena jika pekerja tersebut tidak patuh maka akan menerima hukuman atau punishment ya. Jadi harus dikontrol secara terus-menerus ya. Terus beberapa pekerja tidak giat dan hanya memberikan sedikit kerja keras pada pekerja yang mereka kerjakan ya. Terus 5, pemimpin yang menerima teori X ini cenderung akan membuat struktur dan mengontrol pegawai mereka secara ketat, ya. Karena mereka percaya bahwa mengontrol pegawai mereka secara ketat adalah jalan keluar untuk mengatasi ini. Ini ya, karena apa? Manajernya tidak akan percaya dengan pegawainya tadi, ya, karena mereka banyaknya lari dari tanggung jawab untuk bekerja keras hanya sedikit saja, sisanya mereka tidak mengerjakan, apalagi kalau tidak dikontrol. Nah, itu adalah upaya para manajernya adalah dengan cara mengontrol. Nah, bagaimana dengan teori Y? Ya, nah teori Y ini diklaim isinya dinilai lebih membawa pengaruh positif dibanding teori X. Ya, makanya banyak diterapkan teori Y ini di zaman modern. Ya, nah, teori Y ini pegawai diperbolehkan bekerja secara alami dan boleh istirahat serta melakukan kegiatan yang sekiranya bisa menghiburnya. Jadi pegawai lebih diberikan kebebasan ya untuk memanajemen waktunya. Terus pegawai pada teori X mengalami proses pembelajaran tentang bagaimana menerima serta mencari tanggung jawab mereka sendiri. Terus para pegawai dinilai memiliki suatu kemampuan di mana mereka dapat membuat sebuah keputusan yang bijaksana serta inovatif. Jadi dia bisa mendengarkan inovasi-inovasi ya dari pegawainya tersebut, ya. Terus manajer yang menganut teori ini cenderung tidak mengikat serta menganggap manusia itu tidak perlu dikontrol secara berlebihan. Jadi kebalikannya dengan teori X tadi ya. Justru manajer akan bersedia untuk membantu para karyawan mereka untuk lebih dewasa dan membuat karyawannya menjadi berkembang. Ya, makanya banyak di teori diterapkan pada zaman modern ini. Nah, selanjutnya adalah teori yang ketiga, ya. Teori yang ketiga yaitu teori motivasi McClelland ya, yaitu kebutuhan, di mana teori ini terdapat 3 poin yang dikemukakan ya. Seseorang dapat meraih motivasi menggunakan 3 hal, yakni motivasi untuk mencapai prestasi ya, yang kedua motivasi untuk memiliki koneksi, dan yang terakhir adalah motivasi untuk memiliki kekuasaan ya. Nah, ketiga motivasi ini tentu mustahil untuk dapat diturunkan kepada keturunan kita, jadi secara genetik ya, itu tidak bisa diturunkan, tetapi motivasi ini bisa dibangun oleh diri sendiri. Ya. Nah, diyakini bahwa apabila seseorang memiliki motivasi, cenderung akan sangat menyukai tantangan dan menyelesaikan masalah. Ya.
Makanya motivasi ini pentingnya, sangat penting teman-teman. Salah satu alasan teman-teman bisa upaya teman-teman bisa berkembang ya adanya motivasi ya kan. Nah, mereka akan dengan sigap memunculkan motivasi mereka dan membuat pencapaian untuk diri mereka sendiri. Nah, mereka memiliki keyakinan kuat akan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat ya. Dengan adanya motivasi yang kuat, tantangan yang mereka hadapi diterima dengan baik dan mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat karena motivasi mereka terlalu tinggi ya. Nah, sedangkan untuk orang yang termotivasi karena hanya ingin membentuk suatu hubungan, ya, mereka biasanya tidak terlalu kelihatan dan takut mengambil resiko, ya. Hal itu dikarenakan orang yang seperti ini sangat mengutamakan hubungan mereka dibanding dengan segala hal yang ada di dunia. Lain halnya apabila seseorang menciptakan motivasi dengan tujuan mencapai kekuatan. Nah, di sini mereka akan cenderung lebih menyukai mengatur serta mengontrol orang lain dan menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab ya. Karena mereka itu punya kekuatannya seperti seorang pemimpin ya. Kan dia harus memiliki kekuatan. Nah, dia harus bisa mengatur orang lain, mengontrol ya, jangan kebalikannya. Ya, dia yang dikontrol, dia yang diatur ya. Nah, itu ya. Jadi motivasi untuk mencapai kekuatan. Jadi dia bisa mengatur orang lain, mengontrol orang lain dan bertanggung jawab. Nah, teori yang keempat adalah teori motivasi Herzberg ya. Di sini dalam teori Herzberg ini menyebutkan ada dua faktor ya yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu ya. Yang pertama ada motivator vektor, yaitu motivasi seseorang ini sangat bergantung pada bagaimana motivatornya ya dalam memberikan sebuah motivasi kepada seseorang. Ya, saat sedang bekerja tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datang dari orang lain. Ya. Dorongan itu tentu akan sangat membantu untuk tetap termotivasi dan akan meningkatkan performa kerjanya menjadi lebih keras. Teman-teman, siapa sih motivasi hidup teman-teman di sini? Pasti punya, ada motivasi hidup punya, ada yang nggak punya? Punya, Bu. Siapa sih yang menjadi Punya Ada, aku motivasi hidup. ada dari siapa? Tokohnya, Siapa Teh Rani? Tokoh. Oke. Pasti teman-teman punya ya, ada idola misalnya, seorang tokoh tokoh. motivasi hidup Oke. ya. Tokoh motivasi hidup mah orang tua sendiri. Ya, ada yang dari diri keluarga sendiri, ada yang dari luar ya, dari tokoh-tokoh inspiratif ya, yang teman-teman pernah baca, teman-teman pernah tahu, mungkin pernah menonton atau mendengarkan, itu menjadi motivasi kita ya. Jadi itu ya, kalau kita perlu ya, adanya motivator di dalam hidup kita untuk terus mengingatkan kita untuk selalu mempunyai motivasi ya. Yang kedua adalah hygiene factors, yaitu faktor ini tentu menjadi faktor penting ya yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Apabila faktor ini tidak terpenuhi, maka karyawan akan menjadi malas ya, tidak ada motivasi untuk bekerja ya. Contohnya di sini misalnya tempat kerja tidak nyaman ya. Nah, kan kita malas ya kalau melihat ruang kerja kita berantakan, misalnya bau, lembab dan lain sebagainya mengganggu ya. Pasti untuk bekerja aja kita jadi malas ya. Jangankan untuk bekerja, untuk berada di situ aja kita sudah rasa enggan. Nah ini ya, jadi ini bisa menyebabkan kehilangan. Makanya kenapa perlu ruang kerja itu nyaman ya. Yaitu salah satu kita untuk bisa bekerja dengan baik ya, motivasi kerja kita supaya menjadi lebih baik. Nah, yang teori yang kelima yaitu adalah teori motivasi Edwin Locke ya. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke ya tepat pada tahun 1968. Jadi teori ini menjadi bentuk dari teori yang dikembangkan dari teori-teori motivasi sebelumnya.
Ya, teori ini dikembangkan untuk meningkatkan motivasi pada tempat kerja yang modern. Edwin Locke di sini menjelaskan untuk meningkatkan motivasi pada karyawan hendaklah menciptakan hubungan antara tujuan, ya, produktivitas dan engagement yang dimiliki oleh anggota dari kelompok kerja tersebut. Nah, di sini Edwin Locke juga menyebutkan kelima prinsip yang bisa diterapkan untuk mencapainya kesuksesan, yaitu adalah adanya kejelasan, tantangan, komitmen, timbal balik, dan yang terakhir adalah bisa melengkapi tugas. Ya, ini ya teori yang kelima. Ya. Nah, selanjutnya adalah ada jenis-jenis motivasi. Ya, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ya. Motivasi intrinsik ini adalah disebut juga motivasi internal ya, yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya atau dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh orang lain. Ya. Contohnya adalah keinginan seorang individu misalnya untuk mencari penghasilan dan uang untuk membeli barang yang dia mau, ya. Nah, itu yang menjadi keinginannya tetapi bukan kebutuhannya. Jadi itu dia sendiri yang harus memiliki motivasi supaya barang yang menjadi keinginannya itu bisa dia miliki, ya. Dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Nah, di sini eh, faktor ekstrinsik bisa disebut juga dengan faktor eksternal. Ya. Jadi motivasi ini muncul karena adanya pengaruh yang datang dari luar maupun orang lain. Nah, motivasi ini biasanya datang ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya, atau juga bisa mendapatkan barang yang orang lain punya. Nah, motivasi jenis ini juga muncul ketika seseorang ingin menjauhi sesuatu yang memiliki pengaruh negatif dari luar. Misalnya kita berada di lingkungan yang tidak baik, ya, atau ada teman dan lain sebagainya, ya. Nah, kita harus bisa nih keluar dari lingkungan itu yang tidak membawa, ya, supaya kita tidak memiliki tidak terpengaruh dari hal-hal negatif tersebut. Nah, itu bisa menjadi motivasi ekstrinsik, ya. Nah, contohnya juga di sini adalah ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan dapat berupa pujian atau bonus dari orang lain, ya, ketika seseorang ingin mengikuti gaya hidup orang lain karena ia merasa gengsi. Nah, ketika seseorang ingin memiliki keinginan untuk diterima oleh orang lain dan masih banyak lagi. Ya, itu adalah contoh dari motivasi ekstrinsik. Makanya di tempat kerja memang yang baik itu supaya ada motivasi lebih itu ada yang namanya reward dan punishment. Kenapa sih perlu adanya reward dan punishment? Ada yang tahu? Ada yang mau Eh, jawab? biar semangat gitu, Bu. Kenapa? Kalau di depan ada reward, otomatis kita bakalan bekerja kerasnya bersungguh-sungguh. Terus hubungannya dengan punishment? Apa, Bu? Hubungannya dengan punishment? Yang lain? Ini masuk ke dalam motivasi jenis yang mana nih? Intrinsik atau ekstrinsik? Eh, instinktif ya. Ekstrinsik kalau adanya karena sesuatu, ya, adanya reward, adanya punishment, ya. Kenapa? Sekarang gini, kalau kita kan ingin mendapat penghargaan. Reward itu kan jatuh kepada penghargaan. Jadi ketika orang lain bekerja baik penilaiannya, ya, tidak ingin, ya, kita bekerja baik, pastikan kalau ada reward berarti ada sesuatu nih, dorongan yang kuat, yang motivasi yang kuat, kita ingin mendapatkan reward tersebut misalnya, ya. Ada penghargaan ketika kita mendapatkan reward tersebut dari perusahaan, berarti ada penilaian nih oleh perusahaan tersebut. Begitu pun sebaliknya, punishment. Kenapa sih perlu adanya punishment? Sebenarnya juga memotivasi ketika seseorang tidak ada punishment, pasti orang yang rajin dengan orang yang malas pasti merasa, oh, dia juga, kok kita sama aja ya, kita sudah rajin dengan kita yang malas, kok merasa disamakan, ya, tidak ada sanksi apapun. Nah, itu ya, itu yang menjadi kadang juga mempengaruhi nanti motivasi teman-teman untuk bekerja, ya, di situ. Jadi penting menurut saya itu dua hal yang sangat
gratification. Jadi perlu adanya reward, perlu adanya punishment, ya. Jadi itu adalah bentuk penghargaan juga dan penilaian dari perusahaan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya ada tugas sebelum UTS sudah dikumpulkan. Ibu, maaf izin bertanya. Kalau masalah yang materi di UBL itu kan yang terupload cuma baru beberapa. Untuk sisanya nanti boleh diupload atau dikirim via WA ya Ibu untuk bahan pembelajaran Iya, buat nanti UTS. saya coba upload hari ini. Kalau enggak nanti ingatkan aja di grup, nanti saya WA, saya kirim Ya, via terima kasih grup ya, Ibu. kalau saya tidak sempat mengupload ya. Sama-sama. Ini tugasnya tolong nanti tetap di Google Drive ya. Nah, ini teman-teman pilih salah satu tokoh inspirasi ya, inspiratif ya, terserah ya. Terus ceritakan tentang tokoh tersebut. Terus apa yang membuat teman-teman bisa motivasi? Apa sih? Explore aja, ceritakan aja ya. Apa yang membuat bisa dari yang tokoh tersebut itu teman-teman bisa termotivasi, terus termotivasi dalam hal apa? Pokoknya explore aja, ceritakan saja. Nah itu ya, jelas ya. Bebas ya Bu, tokohnya siapa aja. Bebas, tokohnya kan nggak bisa disamakan ya. Baik Ibu. Izin bertanya, Bu. Boleh? Ini Pandang ya? Ya, Bu, Belum. saya Bu. Kenapa Pandang? Enggak, kalau kita sudah tidak nyaman dengan atasan, itu cara untuk meningkatkan motivasinya itu gimana, Bu? Oh, bukan pengalaman pribadi ya. Karena gini, sekarang ada namanya disebut lingkungan toksik ya. Kita balik lagi sih. Betul Bu. Kalau kita tidak nyaman dalam hal atasan, kita dalam hal apa nih? Hal tersebut prinsipal, ya, prinsip yang tidak bisa ditoleransi misalnya, atau memang hal tersebut yang masih bisa ditoleransi ya. Nah, kalau kita kalau motivasi memang balik ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi motivasi apa sih yang kalau kita sudah tidak nyaman dengan atasan, ya satu, lakukan diri